Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamid, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 tahun 2025, program studi Sejarah Kebudayaan Islam dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nomor induk mahasiswa PPG 24104182523. Video praktek pembelajaran dilaksanakan di kelas 10B Madrasah Aliyah Salafiyah Wonoyoso, Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran kali ini tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Rekaman ini dilakukan pada tanggal 8 bulan Mei tahun 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemarin yang sakit sudah sembuh? Sudah. Untuk kali ini nantinya sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya nantinya adalah materi tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin dan substansinya. Tapi sebelum itu, Pak Guru ingin bertanya, kemarin waktu MTS, kemungkinan yang dari SMP ya ada yang sedikit tahu, tapi dari MTS dalam mengenal tentang sifat-sifat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Pertama Abu Bakar, terus Umar, Utsman, bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. pemimpin khalifah yang pertama, Abu Bakar, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. kedua, Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Ingat-ingat, ini sama-sama memakai huruf U. Biasanya yang kelewat sering itu. Utsman bin Affan yang nomor 3, Umar bin Khattab nomor 2. Nah, jadi kemarin adalah mempelajari sifat-sifatnya. Ada yang tahu sifatnya? Ya, rendah hati, Berhati tenang, berhati tenang, pemberani, pemberani, bijaksana. bijaksana, cerdas. Dari beberapa itu adalah memang sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, mereka adalah pemberani semuanya, cerdas semuanya. Nantinya kalian akan membahas tentang substansi dan strategi dakwahnya Khulafaur Rasyidin. Maka di sini sudah kemarin sesuai dengan kemarin kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok Abu Bakar, untuk kelompok Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, nantinya yang pertama pertanyaannya yang pertama untuk kelompok yaitu tentang bagaimanakah dakwah yang dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin masing-masing. Bagaimana cara dakwahnya? Yang kedua, menjelaskan keberhasilan apa saja. Apa saja sih keberhasilan dalam kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan Umar bin Khattab, kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu menghasilkan apa saja dalam kepemimpinannya.
Dan yang ketiga, nantinya kalian mengambil apa sih kita manfaat untuk mempelajari dari Khulafaur Rasyidin. Kan Khulafaur Rasyidin sudah dari beberapa ribu tahun yang lalu. Kenapa kita harus mempelajarinya? Nanti di situ ada alasan. Ada pertanyaan sampai sini tentang Khulafaur Rasyidin. Kalau sudah ada, silahkan dimulai. Nanti sebelum dimulai ada pertanyaan. Ada orang buta, orang bisu, dan orang tunarungu. Paham? Ada 3 orang, yang satu buta, yang satu bisu, yang satu tunarungu. Nah, ketiga ini berjalan bersama kepadu. Peragaan ketika orang bisu beli pasta gigi, siapa yang bisa? Ayo, gimana Mbak? Mak, ya. Pasta gigi, ya. Terus, nah, pasta gigi ya. Peragaan ketika orang buta membeli pasta gigi, siapa yang bisa? Nah, gimana Mbak? Ada yang bisa? Coba, ayo cepat. Ya. Bisa ngomong, ya hebat. Coba jangan kita kasih punya. Oke, silakan kerjakan. Nantinya ada kertas dan spidol untuk mengambilnya satu-satu. Silakan, sudah mengambil, masuk. Tidak apa-apa, silakan. Silakan untuk ditempel. Pertama untuk kelompok Abu Bakar, 2 orang maju untuk membantu menempelnya. Usman, Abu Bakar di sebelah ini, Usman jalan. Ya, sini ya, Abu Bakar sebelah ini. Usman. Setelah ini kalian siap mempresentasikan, di situ ada kan catatannya? Ya, nanti dipresentasikan. Silahkan dari Abu Bakar, nanti persen apa hasil yang di sana yang dituangkan di sini kira-kira untuk diperjelaskan tentang peristiwa Ridho ini adalah
Ini nanti juga sudah bagus, ada manfaat atau ibadah yang dapat diambil. Di sini juga sudah ada Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Silakan nanti dipresentasikan biar teman-teman tahu hasilnya dan bagaimana sih cara dakwahnya atau bagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar bin. Nah, sebelum lanjut ke presentasi, saya ada pertanyaan. Yang satu berarti sudah menjawab tadi ya. Nah, karena ini berkelanjutan, yang satu berarti sudah tidak diperbolehkan menjawab. Oke? Tadi pertanyaan yang pertama tadi apa? Yang bisa dijawab oleh Mbak Gajah. Ya. Pertanyaannya apa? Gajah, tentang gajah. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Saya tanya ke kelompok Abu Bakar. Bagaimana caranya memasukkan kudabil ke dalam kulkas? Gimana? Buka kulkasnya, keluarkan gajahnya, masukkan kudabilnya, dan pintunya. Tepuk tangan untuk masih konsen. Oke, silakan Abu Bakar untuk dipresentasikan. Berdiri dong. Itulah peristiwa Riddah. Meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya dalam kaum muda. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat, tetapi tidak mau menunaikan zakat karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Demikian presentasi dari kelompok Abu Bakar. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan kelompok Ali, Usman, silakan. Atau kelompok Umar atau Usman? Umar, silakan. Berapa lama khalifah menjadi khalifah? Ya, silakan kelompok Abu Bakar untuk menjawab berapakah lama Abu Bakar menjabat menjadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 622 hingga 634 Masehi. Kemudian jawabannya ada pas? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok bola. Dilanjut kelompok Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab berubah masih semakin meningkat. Setelah berkuasa dikuasai setahun kemudian, Syria jatuh dalam kekuasaan Islam. Silakan ditanyakan. Tuh, langsung punya Usman bin Affan mau bertanya. Nah, tanyakan. Apa sebab Umar bin Khattab dibunuh lebih insan? Apa penyebabnya Umar bin Khattab kok diincar atau dibunuh, bahkan dibunuh oleh para pembunuhnya apa? Penyebabnya apa? Ya, Bahasa ini dan mudah. keras. Ya, benar. Karena rasa iri dan dendam dari para musuh Islam. Ya. Nah, ya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, silakan ditutup. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
merefleksikan atau merangkum tadi segalanya tadi, apa sih manfaatnya kita mempelajari tentang strategi dan dakwahnya Khulafaur Rasyidin ini? Silakan, siapa yang berani? Ya, Mbak Rara. Ya, silakan dibacakan apa hasilnya tadi. Ya. Hasil dari pembelajaran yang telah berjalan atau presentasi antar kelompok, kami mengetahui tentang berbagai hal, pentingnya musyawarah, keadilan dan kesejahteraan rakyat, kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, pendidikan dan kebenaran, menegakkan syariat, keteladanan. Oke, tepuk tangan untuk jadi kita tadi sudah dibacakan apa hasilnya oleh Mbak Rara, apa sih pentingnya kita bermusyawarah. Jadi segala sesuatu hal ketika dengan kaitannya dengan orang lain, marilah kita bermusyawarah. Apapun bentuknya bermusyawarah itu lebih bagus daripada memutuskan dengan ego atau bina diri sendiri. Keteladanan para khulafaur rasyidin ketika dipakai pada zaman ini, insya Allah tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya kekurangan atau ketidakadilan. Tapi ketika menggunakan apa yang dicontohkan oleh khulafaur rasyidin, negara kita akan aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, terima kasih. Demikian, besok akan dilanjut dengan materi yang lain. Jadi saya apabila ada kesalahan, saya mohon maaf segala-galanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.